Oke, sebelumnya kita sudah belajar cara menggunakan event dan action di Livewire-nya. Sekarang kita persiapan membuat root. Buat kalian yang belum tahu root, yaitu CRUD ya. CRUD ini create, read, update, delete, dan akan kita implementasikan di Livewire. Sebelum itu kita persiapkan dulu. Nah, di sini projectnya saya bersihkan lagi, tidak ada Livewire sama sekali dan tidak ada controller sama sekali ya. Dan juga untuk web atau rootnya saya bersihkan juga di sini ya. Jadi kalau kalian mau ngikuti saya juga boleh, atau mau ngelanjutin dari project kalian sebelum juga boleh. Oke, di sini pertama-tama saya buat view ya di sini. Nah, nama view-nya saya kasih mungkin apa ya enaknya ya? Oke, layout dulu deh. Saya mau buat layout dulu. Layouts, di dalam folder layout ada master.blade.php. Nah, setelah itu saya buat di sini HTML. Saya buat aja di sini tutorial Livewire. Terus juga di sini saya tambahkan stack. Nah, stack ini saya beri nama style. Terus yang di bawahnya saya buat juga stack. Saya beri namanya scripts ya. Terus di dalam body ini ada tag main. Ada tag main yang di dalamnya itu ada yield content. Nah, terus nanti kita kasih di sini saya kelupaan. Di sini kita butuh bootstrap ya. Sekarang kita pergi ke bootstrap, get bootstrap.com. Setelah itu kita ambil di sini di dokumentasinya mana ya. Nah, kita butuh CSS dan JavaScript-nya juga ya. Kita taruhkan di bawah title aja. Terus juga kita butuh JavaScript-nya ini. Sebenarnya kenapa kita butuh JavaScript-nya? Kita lihat aja nanti karena kita akan butuh ini. Kita paste di sini ada CSS dari Bootstrap 5, ada JavaScript-nya juga dari Bootstrap 5 ya. Nah, di sini saya buat view baru. Mungkin saya nanti buat root atau datanya itu data user aja ya kita pakai. Nah, di sini saya beri nama foldernya users. Di dalam folder user ada index.blade.php. Nah, di sini kita panggil extends. Setelah itu layout master. Setelah itu kita panggil sectionnya. Section ini yang itu ya, yang yield content tadi ya. Nah, terus ini end section. Setelah itu kita panggil di sini stylenya dengan cara push. Terus tambah style di sini, terus kita panggil Livewire stylenya di sini. Terus juga di sini saya buat push juga untuk script. Kita panggil di sini Livewire script. Kenapa saya buat seperti ini? Karena setiap resource yang kita buat nanti kemungkinan besar membutuhkan Livewire dan kemungkinan besar juga tidak membutuhkan Livewire. Nah, jadi kita panggil saja Livewire-nya sesuai kebutuhan kita. Di sini saya buat aja container. Nah, di sini saya buat mainnya ini kelas padding atas bawahnya itu 5 saya buat. Oke, di sini saya buat aja heading 1, belajar root dengan Livewire gitu ya. Sekarang kita pergi ke web.php. Di sini saya copy paste aja. Saya buat di sini users.index. Nah, seperti itu ya. Sekarang saya buat aja di sini users. Oke, sekarang kita pergi ke browser. Kita lihat hasilnya. Users. Oke, belajar root dengan Livewire. Sekarang saya mau ada form dan juga ada table ya. Nah, sekarang kita pergi ke text editor kita. Di sini saya clear aja terminalnya supaya rapi. Nah, di sini saya buat dua komponen Livewire Make. Nah, komponen pertama saya mau namanya itu user create. Oke, enter saja. Terus juga komponen yang kedua yaitu Livewire Make, namanya itu user table. Nah, seperti ini ya. Oke, kita cek sekarang di resource kita mempunyai dua template, user create dan user table, dan juga dua komponen di sini ya, user create dan user table. Oke, sekarang kita pergi ke user create ini lebih tepatnya ke users index ini ya. Nah, saya buat di sini Livewire gimana ya enaknya ya? Saya buat div aja deh di sini. Dua div. Div pertama saya panggil Livewire user create. Nah, Livewire kedua kita panggil komponen dari user table. Oke, sekarang kita pergi ke user create ini, kita buat formnya.
saya buat di sini card header, terus saya beri namanya itu form aja ya. Terus ini card body. Oke, kita save aja dulu, kita lihat dulu hasilnya. Oke, sini berhasil dibuat ya. Nah, di sini saya ngerasa formnya terlalu panjang ya. Kita buat aja di bawahnya. Mana nih ya? Di index ini kita buat aja row di sini. Class row call md 6. Oke, kita buat column medium 6. Terus kita masukin komponen kita di dalamnya. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sekarang udah cukup lebih baik ya. Di sini saya mau headingnya diberi jarak margin bottom 4 aja deh. Kita lihat lagi hasilnya apakah sudah sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, di sini di user create ini nanti kita akan menginput data user. Kalian pasti tahu ya, kalau Laravel UI itu ada user, ada table user yang isinya itu kolom-kolomnya, yang isi kolom-kolomnya yaitu ada nama, ada email, ada password ya. Jadi kita tambahkan aja di sini margin bottom 3, kita buat di sini label, for-nya ini name aja, kita buat name di sini, kita buat input tipe text, class, form, control. Oke, jangan lupa di sini kita beri kelas juga ya. Karena Bootstrap 5 itu labelnya ini diberi kelas juga ya. Namanya itu form label. Terus di sini saya beri where model name. Nah, setelah itu kita buat lagi di bawahnya ini for, ininya itu ini email, terus juga yang ini email, address. Terus yang ini kita buat email aja, terus yang ini tipe teksnya itu kita buat email atau teks aja deh biar kita kasih error nanti di sini ya. Terus juga di bawahnya lagi kita buat di sini password, di sini password, terus juga di sini password, terus juga di sini password. Oke, nah di sini kan form kita ini bukan dipakai untuk register ya. Register user gitu. Jadi kita buat aja passwordnya satu aja tanpa perlu pakai password confirmation. Oke. Terus juga kita buat di bawahnya button. Kita beri kelas btn primary. Kita buat sini submit. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, sesuai yang kita inginkan ya. Ada nama, ada email, ada password. Sebenarnya ada satu lagi ya, password confirmation. Cuman kita tiadakan aja karena ini untuk tutorial aja ya. Oke, di bawahnya kita buat table ya. Sekarang kita ke user table. Kita buat di sini table, kita kasih kelas table, terus kita kasih di head, di bawah di head ini table header lebih tepatnya ya. Terus kita kasih di head juga di bawahnya apa ya? Kita kasih ID ya mungkin, atau nomor aja deh, nomor. Terus setelah itu nama, setelah itu email. Oke, setelah itu action. Nanti ada actionnya itu ada detail, ada edit, ada delete ya. Terus di bawahnya kita kasih data dummy aja ya. Edit nomor 1, di bawahnya very misalkan ya. Di bawahnya lagi add example.com. Terus di bawahnya ada action pertama itu pastinya kita buat aja background. Saya nggak tahu ini cara baca gimana. Saya bilang aja badge gitu ya. Background primary. Terus saya buat sini detail ya. Terus di bawahnya ada edit. Terus di bawahnya lagi ada delete. Untuk edit kita buat warning. Untuk delete kita kasih danger. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, oke, sudah berhasil dibuat ya. Untuk tabelnya ini kita kasih jarak ya. Di index user index ini kita buat row-nya ini margin bottom 4. Oke, sudah sesuai yang kita inginkan ya di sini. Nah, untuk episode selanjutnya kita akan buat create. Nah, sebelum kita pergi ke episode selanjutnya, kita konfigurasi dulu ya database-nya ya. Nah, di sini saya sudah buat database. Jika kalian belum tahu, nah, di sini saya sudah mempersiapkan database saya, namanya itu Laravel Livewire, sesuai dengan nama project yang kita buat ya. Di sini untuk database manajemennya terserah kalian mau pakai yang mana, mau pakai PHP admin atau software yang lainnya, itu juga boleh. Itu terserah kalian aja, intinya kalian siapkan aja database kalian ya. Oke, kita kembali ke text editor. Nah, biasanya Laravel itu sudah menyediakan migration ya. Bawaannya itu yang ini ya. Ada nama, ada email verified add, ada password, ada remember token, ada timestamp ya. Nah, kita pakai aja yang ini ya. Nah, terus kita koneksikan dulu database kita. Nah, di sini saya sudah koneksikan. Untuk passwordnya saya buat root, username-nya root dikarenakan saya menggunakan mum, jadi
defaultnya tuh ya ini ya. Kalau yang XAMPP biasanya passwordnya itu kosong ya. Terus juga di sini nama database-nya Laravel Fire. Untuk portnya saya buat 8889 ya. Dikarenakan saya punya dikarenakan saya sebelumnya customisasi port, jadi saya buat sini 8889. Biasanya itu untuk default software-software kayak XAMPP atau MAM itu, setahu saya tuh 3306 ya. Jadi kalian coba aja satu-satu. Misalkan kalian bisa pakai 3306 ya, kalian pakai aja itu ya portnya. Oke, di sini saya langsung buat PHP. Oh ya, di sini saya clear dulu terminalnya. Saya clear, saya buat sini PHP artisan migrate. Kita enter. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita cek ke database. Oke, berhasil dibuat ya tabelnya. Yang kita butuhkan hanya satu tabel ini sebenarnya ya. Oke, sampai di sini saja untuk persiapan selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.